dia baca mantra yang ketiga kan. Anto kesel, niatnya pengen ngebuktiin sama si Pian ini buat si Ijul kan. Dia kesel, dia bangun. Enggak mulai bang. Si Anto ini keluar dari kamarnya. Ini Pian udah duduk sama si Ijul di ruang tamu rumahnya Anto. Ini Anto keluar. Udah bawa boneka itu bang. Si Anto udah megang boneka itu bang? Iya, keluar dari kamar. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng gua Aris. Semoga kalian yang lagi nonton video ini selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusan-urusan kalian. Dan tapi sebelumnya gue juga mau ucapin terima kasih banyak nih buat kalian semua yang udah support Dimensi Mistik sampai saat ini, yang udah subscribe, like, komen, dan share setiap video-video terbaru dari Dimensi Mistik. Semoga kebaikan kalian semua dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, di video kali ini nggak usah berlama-lama lagi nih. Gue udah bersama dengan seorang narasumber. Narasumber gue ini mau menceritakan tentang permainan jalangkung yang harus dia pertanggungjawabkan nih, karena fatal banget. Dan nanti bila lengkapnya langsung aja biar narasumbernya aja nih yang menceritakan. Jadi langsung kita kenalan dan sapa narasumbernya. Assalamualaikum Bang Ibnu. Waalaikumsalam Bang Aris. Kabar sehat Bang ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat ya. Sehat Bang Aris. Bang, kita lagi di mana nih Bang? Biar nonton pada tahu juga nih kalau ada noise. Iya, kita lagi di Gunung Pancar ya bang. Lagi Main lah ya. Lagi main gitu ya. Jadi kita benar-benar suasana yang sunyi sepi kayak gini ditemani sama teman-teman suara Jangkrik nih, suara hutan, hutan masih ini. Iya, hutan. Di Gunung Pancar ya bang? Iya. Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat. Ya. Bang, nggak lama-lama lah. Pada intinya di video ini lu mau ceritain tentang apa nih bang? Gua ngebawain cerita nih, anak muda yang harus mempertanggungjawabannya dari permainan yang dia lakuin sih. Intinya seperti itu. Dia harus bertanggung jawab nih. Jadi dia main jelangkung bang. Gila. Dia berani main jelangkung. Iya, nantang lah. Sehingga ada hal yang harus dia bertanggungjawabkan. Iya. Tapi gue rasa lu stop lu dah. Siap bang Ari. Biar gue penasaran sama penonton juga pada penasaran nih. Biar gue ikut penasaran gitu bang. Oh, semoga gue juga nggak tersuges nih bang. Di alam yang bener-bener lepas ini nih, di luar gini. Nah, jadi sebelum gue lanjut ke ceritanya Bang Ibnu ini, Pak kalian juga udah pasti tahu lah, Bang Ibnu ini seorang konten kreator nih. Dia ini host dari channel Timur Misteri nih bang ya. Iya. Nah ini lu juga punya channel juga nih bang, yang khusus lu storytelling nih ya. Iya, ngebawain cerita orang. Iya, itu di channelnya apa nih namanya bang? Dongeng Misteri. Dongeng Misteri ya. Misteri. Nah jadi buat kalian semua nanti wajib banget nih setelah nonton videonya Bang Ibnu ini langsung aja mampir ke channelnya Timur Misteri. Di situ juga udah tercantum ya. Cantum. Channel Dongeng Misteri. Nanti linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Ya udah, gue rasa cukup, nggak usah banyak berbahasa-basi lagi, langsung aja nih kita petik ceritanya. Ya Bang Ibnu, bisa langsung dimulai aja nih ceritanya. Oke Bang Aris, jadi ya sebelumnya gua ngebawain cerita, ini bukan cerita gua sebenarnya Bang. Temen gua ngasih cerita, dia tuh karakternya nggak suka di depan kamera gitu, gimana ya, takut. Kaku lah ya. Iya, gua juga berapa kali nyuruh, udah lu cerita dong di channel gua gitu kan, buat gua. Ini nggak mau, udah lu bawain aja nih. Sampai ditulisin gua. Iya. Alur ceritanya ditulisin sama dianya nih. Sama dianya. Dan lu udah bawain ini di Dongeng Misteri ya? Iya, itu karena dia tahu juga gue main buat narasi-narasi misteri, iya, jadi dia akhirnya dituangkan lah di dongeng itu. Dia ngebantu gue. Jadi sumbernya dari teman gue lah, si Rizky ini. Iya. Nah jadi ceritanya, ini ada 3 anak muda nih, si Pian, si Anto, sama si Ijul. Iya. Nah gue ngejelasin karakter dia dulu ya. Iya. Si Ijul ini karakternya bocahnya sengak. Iya. Ini masih pada sekolah SMA, dia sengak lah. Maksudnya tengal gitu. Sengak itu ya. Nah, dan dia nggak percaya sama hal-hal kayak hantu-hantu. Dia nggak percaya hal gaib gitu. Dia nggak percaya. Nah yang kedua si Pian ini bocahnya ngikut aja nih. Iya. Kalau di tongkrongan tuh udah gue mayo gitu, maksudnya yang penting sama lulu pada gitu kan. Iya. Karakternya ngikut aja lah. Nah kalau si Anto ini dia dewasa, walaupun seusianya sama, cuma dia karakternya, pemikirannya dewasa lah. Nah singkat cerita, ngumpul nih dia di satu malam di tempat warung kopi yang biasa dia ngumpul. Dia ngumpul mesen ngopi bertiga. Dia bestie kan bertiga, jadi dia ngumpul bertiga mulu nih. Iya. Dia lagi ngumpul. Nah
Di kejauhan dia ngelihat ada orang lari nyamperin dia. Iya. Dia belum kenal tuh dari jauh siapa. Orang itu pakai baju putih sama pakai sarung yang digantung di leher, nggak dipakai buat sarungan tapi digantung. Iya. Nah, orang itu semakin dekat, ternyata dia kenal itu Pak Gali. Pak Gali ini hansip di kampungnya dia. Yang tiap malam ronda lah, keliling-keliling kan. Dia pikir ya wajar lah Pak Gali lagi ngeronda gitu kan. Nah, tapi semakin dekat ini semakin keciri kalau dia habis ada sesuatu gitu, ngos-ngosan gitu kan. Tanya nih sama si Anto, Pak kenapa Pak? Pak Gali motong langsung, sialan tuh setan, jam segini gue udah digodain setan. Gali ngomong, nah, si Ijul emang karakternya bocah sengak kan, nggak percaya sama gitu-gitu. Apaan sih lu Pak? Di tahun kayak gini masih percaya gitu-gituan, halu lu. Oh iya. Terus Ijul, ya, si Tian temennya nyeletuk, lu Jul jangan kayak gitu Jul, itu orang tua. Kita ngelihat dari ekspresinya aja udah kelihatan, iya ketakutan. Cuman kayaknya dia nggak bisa menghargain. Ya udah Pak Gali ngomong lagi, udahlah mendingan gue balik. Dia tidur sama anak bini gue kan, daripada gonta ketemu hantu lagi, sialan tuh hantu, jadi gitu. Cabutlah dia balik. Nah, kejadian ini bermula di sini bang, pas Pak Gali ini balik. Pas Pak Gali ini pulang lah iya, rumahnya gitu. atas dasar ketemu hantu. Nah jadi si Pian sama si Anto ini agak sedikit kesel nih sama si Ijul yang nggak bisa ngargain orang. Kita boleh nih nggak percaya gitu kan sama hal kayak gitu, atau nggak yakin atau segala macamnya lah. Cuman kita bisa harus menghargai lah. Betul. Apalagi itu kan orang yang lebih tua. Maunya temennya itu kayak gitu. Nah terus si Pian ini ngusulin, lu kalau nggak percaya, lu mau gak gue tantang? Gitu. Hanya ke Ijul, nah, ngapain? Si Anto ngomong, nah iya dah, sekarang lu ngikut gua gitu. Gua ada nih referensi tempat rumah kosong yang udah puluhan tahun nggak dihuni sama penghuninya. Memang dikenal nih rumah kosong itu di kampung itu kan, yang nggak jauh sih, 3 kilometeran lah dari kampung dia. Memang Pian juga tahu, Ijul juga tahu, rumah itu tahu. Terus kita ngapain di sana? Terus Ijul, nah, Pian ngomong, ya udah kita ke sana aja. Kita di dalam rumahnya kita main-main, ngapain dia di sana gitu kan. Terus Ijul nyeletuk, ya kalau gitu mah sama aja bohong. Ada sesuatu dong yang harus kita mainin. Nah jadi disinilah karena pembahasannya tentang hantu, disinilah permainan jelangkung itu diadakan. Nah jadi si Anto ini ngusulin, udah mendingan sekalian kita main jelangkung di rumah itu. Ijul, lah ayo, gue siap. Si Jul yang teka ini. Iya, bocah teka kan. Ayo gue siap. Ya, jadi diputusin nih. Malam Jumat kita berangkat. Jadi dua malam lagi nih malam Jumat. Malam besoknya lagi malam Jumat. Ketemu malam Jumat. Ya, bisa oke kan? Udah. Habislah nih obrolan. Ya, jadi terciptanya nih karena ada orang nemuin hantu. Jadi dia jadi ngebahas hantu. Gitu, ya udah. Dia pulang nih, singkat cerita ya, dia balik ke rumah masing-masing. Ketemulah di malam Jumat yang udah direncanain. Dia udah ngerencanain ngumpul di situ lagi nih di warung kopi itu. Anto juga udah nyiapin apa yang dibawa. Jadi sehari sebelumnya dia udah bikin bang. Di boneka jelangkung. Nah bonekanya itu dari batok kelapa sama 2 batang bambu lah. Ngasal gitu, ngasal-asalan, nggak diseriusin gitu kan. Nah memang di zaman itu lagi lumrah-lumrahnya anak-anak muda pada main jelangkung. Lu ngalamin gak sih yang waktu kita masih sekolah tuh pada pakai pulpen? Iya, yang ada yang pakai koin. Megangin kan, kita megangin bareng terus itu jalan sini. Nah, di zaman itu bang, kejadiannya. Jadinya jelangkung inilah direncanain kan. Udah singkat cerita semuanya udah siap. Berangkat nih dia, 1 motor bertiga ke rumah kosong. Jadi histori rumah kosong itu satu keluarga yang hilang secara misterius. Nggak ketahuan hilangnya, nggak meninggal, pokoknya nggak ketahuan, tiba-tiba hilang aja, nggak ada aja penghuninya. Satu keluarga tuh. Dan barang-barangnya masih ada, komplit di rumah itu. Saking seremnya sampai maling pun nggak berani ngambil barang-barang yang di dalam itu. Itu puluhan tahun kosong, kayak penghuninya ditelan bumi lah. Berarti kayak gitu. Yaudah. Kita lanjut ke cerita nih. Jalan dia, singkat cerita nyampe nih depan gerbang rumah itu bang. Baru turun dari motor aja nih hawanya udah beda nih.
dari kontur-kontur rumahnya aja ya, pagernya ini kayak udah lapuk banget bang. Iya, rumah-rumah udah tua Dimakan lah. usia ya gitu kan, karena rumah udah tua. Udah dia masuk, emang udah agak sulit nih karena banyak pohonan yang tumbuh bukan pada tempatnya. Iya, ilalang gitu. Iya, jadi kayak pohon-pohonan tumbuh di sela-sela lantai, terus di ujung-ujung tembok kan. Agak kesulitan masuk ya, tapi karena mereka niat kan, bisalah diakalin. Buka nih pintu, krek. Emang hawanya tuh Udah berasa banget. Ya. berasa banget. Nah dia masuk, si Ijul nantang. Tempat atau ruangan mana nih yang paling serem di sini? Kita main di situ. Iya. Itu masih kondisi Ijul ini yang masih membara gitu, pengen ngebuktiin ada nggak sih gituan. Iya. Masih udah kita survei ruangan per ruangan. Nah, dia gitu kan, Iya. si Anto nih. Udah ayo, jalan dia ke ruang tengah nih, ke ruang tamu nih. Dek. Masuk ke ruang tengah, ruang tengah, ruang tamu, ruang tengah. Dek, ngelintasin kamar depan bang, kamar pertama. Iya. Jadi di samping ruang tamu, kamar, ruang tengah. Jadi dia ngelewatin pintu kamar pertama nih. Nah pas lagi ngelewatin pintu kamar, itu hawanya beda. Kayak ada hembusan angin dari kamar itu. Ush. Nah dia jadi mutusin, kayaknya tempat bagus nih. Karena hawa di sini kayaknya beda nih di ruangan ini. Iya. Masuklah dia bu. Jadi angin itu keluar dari ventilasi ya. Maksudnya hawanya beda lah, hawa dari kamar itu. Dan pintunya udah kebuka sedikit. Karena udah tua mungkin ya. Dia masuk, bangunan nih atau barang-barang yang ada dalam kamar itu temboknya dilapisin kain hitam. Oh, dibalut pakai kain hitam tuh. Iya. Di tengahnya ada patung cewek Dewi lah. Dewi cuman dililitin ular, patung. Iya, pernah lihat. Iya kayak gitu. Nah jadi pas dia mau kayak kondisi ruangannya kayak gitu, tapi nggak ada barang-barang lain selain barang-barang itu. Udah dia masuk. Karena udah diputusin main di situ kan, dia bikin lingkaran nih. Taruh boneka itu di tengah. Iya. Si Anto ngeluarin nih kertas, yang mana itu mantranya bang. Mantra buat pemanggilan jelangkung ini. Iya. Ini gua ada mantranya, ini mau dibacain di sini. Gua kayaknya enggak. Kalau mau bacain gua ada nih di handphone. Jangan, suasana nggak kondusif. Kasih ilustrasi ya nanti. Iya, nanti kasih tulisannya biar teman-teman juga baca kali ya. Iya. Ini pakai bahasa Jawa. Iya, tapi kalau buat langsung jangan kayak. Enggak ya? Enggak. Enggak, kalau mau bacain ada nih. Jangan. Kita ngeri takut. Ini kalau buat mantranya ini asli. Ini asli mantra pemanggilannya kayak gini. Jangan. Udah kita singkat cerita dia baca lah itu kan. Kali dibaca selesai. Ini nggak ada reaksi apa bang. Ya pure biasa, normal. Iya. Nah si Ijul ngomong nih, udah toh, mana? Diam dulu, baca sekali lagi. Iya. Baca depannya pokoknya gimana ya, pokoknya gue ada dah, pokoknya baca lah gitu ya. Iya. Dibaca. Nah ini nggak ada reaksi apa-apa, cuman ada suara nih bang, suara cekikikan kayak anak kecil lagi lari, kayak aktivitas keluarga di ruang tamu. Kayak ada aktivitas keluarga, cuman kayak anak kecil lari sambil cekikikan, gimana sih, tawa-tawa anak kecil. Iya, kayak gitu. Cuman suara itu doang. Dan yang ngedenger cuman si Anto doang. Iya. Yang baca mantra ini. Iya. Si Ijul sama si Pian ini nggak denger. Cuman buat Pian sama Ijul ini dia nggak ngerasa apa-apa. Normal aja. Anto udah datang nih dalam hatinya si Anto kan. Datang nih. Terus pas dia melek, si Ijul sengak lagi mukanya nih. Oh, mana toh? Itu boneka. Dia masih nangis. Iya, itu boneka nggak ada reaksi apa-apa. Oke, kita coba sekali lagi. Ketiga dicoba lagi nih. Lihat, dibaca, lagi-lagi nggak ada reaksi bang. Nggak ada reaksi apapun. Normal seperti biasa. Malah tadinya yang ada suara itu nggak ada. Oh, jadi hilang dengan sendirinya lagi tuh? Iya normal. Normal aja, nggak ada apa-apa lah setelah dia baca mantra yang ketiga kan. Anto kesel. Niatnya pengen ngebuktiin sama si Pian ini buat si Ijul kan. Dia kesel, dia bangun.
nendang boneka bang, dah Sama si Ijo. masih Anto. Oh iya, iya. Justru Anto yang kesel malah karena dia punya niat buat ngebuktiin si Ijul, tapi nggak ada reaksi apa-apa, makanya dia kesel. Udah 3 kali baca, dia bangun tendang, nah ayo balik, balik ya kita. Ya dia tadi berangkat, gue lupa ngejelasin, dia berangkat tuh jam 11 malam di malam Jumat itu. Ini udah kisaran jam 1-an lah. Dia sempat ngedunggu dulu, ngapain dulu gitu, temen nggak, memang bener-bener nggak datang. Udah dia tendang, ayo balik. Nah Ijul sengak lah di sini. Percaya kan lu sekarang? Nggak ada. Ayo cabut. Hal bodoh yang kita lakuin daripada nanti kita jadi sakit, masuk rumah kotor kayak gini. Iya. Kita balik. Atas Ijul nih. Cabut lah dia. Cabut normal dong, nggak ada kendala apa-apa. Naik ke motor, jalan nih. Nah, memang Anto yang bawa motor. Pian di tengah, Ijul di paling belakang. Dia jalan. Kawasan di situ nggak ramai penduduk. Kawasan rumah itu memang kebun itu di samping rumah itu aja ada kayak rawa-rawa gitu. Terus samping sebelahnya ada kayak tanaman-tanaman singkong. Yang kita lewatin lah. Iya, kayak akses mau ke sini nih. Iya. Ya gitu. Hutan-hutan gitu. Rumah tuh 100 meter baru ada lagi kan. Ya, kayak tadi gitu. Iya. Kayak gitulah situasi rumah itu kan. Jalan lah dia nih, ngegas. Net. Cuaca gerimis. Emang pas dia keluarnya gerimis, nggak hujan gede, nggak deras, gerimis. Di jalan Anto yang bawa motor. Nah, seketika nih di pertengahan jalan, Anto ngerem mendadak, kepleset. Jatuh dia nih ke pinggiran, berat. Si Ijul ngotot nih, lu ngapa sih, ngantuk lu? Kipian, lu ngapa sih Tok? Anto sambil bangunin motor, Anto ngomong, barusan ada anak kecil nyebrang. Hanya gue ngerem mendadak. Jadi jatuhnya itu gara-gara ada anak kecil nyebrang, kata si Anto. Cuman si Ijul sama si Pian nih nggak ngeliat. Lagi-lagi, lu halu lu kesel, lu nggak bisa buktiin ke gua. Logikanya nih ya, kalau ada anak nyebrang gua pasti ngeliat. Iya. Ya kan? Ya bener dong. Iya. Udah si Anto nggak bisa ngebuktiin apa-apa nih, karena nih bocah yang dua nggak ngeliat, terlebih yang pengen dia buktiin. Iya. Udah balik Tok. Kita hujan semakin gede kan, kita meriang nih gara-gara main gini-ginian. Cabutlah mereka pulang ke rumah. Nah, kejadiannya itulah di malam dia pulang itu, di perjalanan pulang. Sampai nih singkat cerita ke rumahnya masing-masing. Nah, gue nyeritain si Ijul yang teka nih. Kita sampai rumah, si Ijul nih mau berniat tengah malam dia mau mandi bang, karena kan habis masuk tempat rumah yang kosong kan. Dia masak air nih, air buat mandi pakai ranget. Sambil nungguin dia mikir, aduh daripada gue sakit, ya kan, kehujanan, kegerimisan, malam-malam gini, badan gue habis jatuh, yang gue mandi gue tidur, kata dia gitu. Nggak lama dia nunggu airnya matang, jalan nih ke kamar mandi buat mandi kan. Jalan dek ke kamar mandi, udah mandi normal, sabunan nih, mukanya disabunin. Nah pas abis ngebilas sabun nih, kan dia buat melek lagi nih. Nah itu dia ngelihat ada cewek rambutnya panjang, baju biru, pakai celana jeans. Nggak cuma itu, ini mulutnya darah. Yang dia lihat nih pas lagi habis cuci muka ketika melek. Nah selintas nih cewek itu ngomong, tolong. Dia di kondisi itu ya, dia takut. Si Jul takut. Dia nggak bisa ngapa-ngapain. Kayak stuck lah. Sampai dia teriak pun nggak ada suaranya. Nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Nah, dia semakin masuk sama suara, tolong. Oh, itu di depan muka, Bang, di kamar mandi. Tolong. Nah, nggak lama, normal lah. Dia bisa lari intinya gitu. Ketemu kondisi yang udah bisa lari nih. Lari dia sampai dia pun lupa dia nggak pakai pakaian. Dia panik ya. Dia lari. Nah pas dan dia sadar dia nggak pakai pakaian, dia mau balik lagi nih ngambil anduknya. Dia tetap sisi dia nggak sepenuhnya percaya. Dia pikir dia capek kan. Tadi dia habis daripada gue capek ngerenung lah, daripada gue capek mungkin gue halu. Dia balik lagi nih ke kamar mandi kan buat ngambil anduk. Nah, pas dia buka kan nggak ada apa. Ceweknya udah nggak ada tuh. Udah ada. Udah.
Singkat cerita, di pagi hari nih si Ijul dibangunin sama bapaknya buat bangun, ada tamu gitu. Jul, bangun Jul, ada tamu. Siapa Pak? Anto, temen lu. Oh ya udah, bangun dia, cuci muka nih. Kita jalan ke ruang tamu. Ya memang si Ijul udah duduk di ruang tamu kan. Lu ngapa Jul? Sini Tok. Lu sini Tok. Kayak gitu. Semalam gue udah datengin cewek. Kata si Pian, datengin cewek gimana? Ini cewek make jubah putih bang. Jubah putih, mukanya pucet, rambutnya acak-acakan. Cewek itu sama. Bilangnya tolong. Tolong. Nah, Ijul nanya, halo. Tapi gue juga semalam sama. Iya. Cuman sosoknya berbeda. Ngomongnya sama. Kata si Ijul kan. Udah dia lagi kebingungan, ngobrol ngalor ngidul. Anto datang nih. Ya singkat cerita udah ketemu nih sama Anto nih. Nah Anto juga ternyata ngasih laporan bang. Ternyata semalam atau dia pulang dari sana, dia tuh ditangkringin anak kecil. Lagi tidur di perutnya. Nah terus perempuan anak kecil ini cekikikannya sama kayak yang dia denger pas mantra kedua. Iya. Sama banget cekikikannya kayak gitu. Sama nyekek dia. Dia nongkrong di perutnya, nyekek sambil cekikikan. Nah dia bangun teriak, dibangunin bapaknya. Kata dia, nggak cuma itu bekas cekekannya ada. Oh masih pagi itu nih. Sampai dia ngobrol sama teman-temannya itu ada. Nih buktinya gua. Nah di situ Ijul udah mulai mikir. Ada apa ini? Kita sama-sama digodain nih, didatengin di malam itu kan. Cuman lagi-lagi setengah-setengah nih, dia belum percaya. Singkat cerita baliklah dia ke rumahnya. Nah kejadian ini sama Ijul lagi nih, cuman di siang hari. Si Ijul malah nih di siang hari dia lagi makan nih bang, di orang makan sama keluarganya kan. Dia lagi makan, adeknya yang kecil tiba-tiba naik ke atas meja sambil nunjuk ke Ijul, ngomong pakai bahasa Jawa. Gue nggak tahu bahasa Jawanya apa ya, gue lupa. Cuma intinya begini, ambil boneka kalian. Kalau enggak kalian akan mati. Pakai bahasa Jawa. Sambil nunjuk si Ijul nih, yang lagi makan nih ya, ada orang tuanya. Nah, kan ini ya kesurupan lah. Ini bocah kecil ini kesurupan. Nah, bapaknya bilang, Jul, panggil Ustadz Topik. Ustadz Topik emang Ustadz yang di kampung dia kan. Ini adek kamu kesurupan itu. Pegangin lah. Ijul manggil nih Ustadz Topik. Dia cerita, datang nih Ustadz Topik. Ustadz Topik bilang, udah nggak apa-apa. Adik kamu cuma kesurupan gitu kan. Suruh istirahat aja. Jadi diobatin nih, kayak dibacain doa, terus diciprat-cipratin air lah apa gimana gitu kan. Keluar nih makhluk yang ada di situ. Cuman kata-katanya Ijul belum ngerti karena kan pakai bahasa Jawa. Ijul nih bukan orang Jawa bang. Nah dia ngasih tahu nih bapaknya, ngasih tahu ke Pak Ustadz Topik ini, tadi anak saya ngomong gini pakai bahasa Jawa, artinya apa? Dan memang Ustadz Topik ini orang Jawa, diartiin, makanya di sini Ijul ngerti. Balikin boneka itu, ambil boneka itu, kalau enggak kalian akan mati. Nah, Ijul kan dalam hati percaya nggak percaya, tapi kan lagi-lagi gue nggak nendang nggak apa. Ya kan? Ijul mikir lah gitu kan. Nah nggak lama adanya udah istirahat, telepon nih dari si Anto. Pas udah di rumah Anto, ada apa Tok? Ternyata di malam itu Anto juga diteror. Dia mau cerita ke temen-temennya. Jadi kejadian ini terus berangsur bang. Setelah dia main di lagu itu malah lebih di rumah dengan Anto dengan sosok anak kecilnya, si Ijul dengan sosok perempuan pakai baju biru celana lepis, dan si gaun putih yang godain si Pian kan. Anto di situ ngusulin dah, kita kayaknya nggak kuat nih. Tiap malam siang pun kita digodain nih sama hal-hal kayak gini. Gua ada paman nih, jadi ya memang paman gue praktisi, si Anto kan. Kita sebutnya paman Agus lah. Paman Agus praktisi nih, kita kesana yuk. Ya karena memang mereka udah curiga nih bang sama godaan-godaan yang datang. Konsul dia nih ke rumah paman Agus, pamannya si Anto kan. Sehingga kita sampai nih di rumah paman Agus, diceritain semua tuh. Dari mulai dia main jelangkung kan, dari mulai dia apa tuh digoda-goda, semuanya diceritain dari versinya masing-masing. Nah paman Agus ngomong, lo harus ngambil boneka itu.
Oh iya. ambil bawa ke sini. Itu udah baca mantra tuh, udah baca mantra. Yang namanya praktisi kan. Ya si Pian ngomong, ya udah Pak, ya udah paman, sama paman aja ngikut gitu kan. Iya. Dia udah nggak berani bang, dia udah nggak berani lah, udah sekarang udah digodain, logika aja lah, udah nggak berani. Dan kesurupan ini yang bikin mendominasi ini bener, ambil boneka itu. Iya. Ya, terus kan dia Pian ngusulin nih ya paman Agus, katanya nggak bisa. Ini kalian yang ngambil, kalian bertiga harus kalian yang ngambil. Karena memang di sana itu mintanya kayak gitu, kata si praktisi itu. Iya, iya. Ya dia mau nggak mau kan, sudi nggak sudi, daripada dia digoda-godain terus, diteror terus lah ya. Iya, nggak mau. Ntar malam dia berangkat. Singkat cerita, abis Isya nih, ketemu abis Isya berangkat ya ke rumah itu buat ngambil boneka. Disuruhnya ngambil doang. Berangkat, ya, masih kondisi yang sama, dibuka pintu, masuk nih ke ruangan yang dia mainin, yang tempat dia ritual jelangkung itu kan. Dibuka, trek, kosong, nggak ada bonekanya, nggak ada. Nggak ada boneka sama sekali. Iya, iya. Nah dia mikir mungkin ada yang mindahin atau ada maling atau gimana kan. Coba dulu nih, coba kita cari ruangan per ruangan. Udah dicari tuh, dia mereka nyari masing-masing gitu kan, sampai ke belakang rumah yang kebun itu. Ternyata nihil. Nah si Pian ngomong, udahlah kagak ada ini, besok aja ya kita lanjutin lagi nyari. Ya baliklah dia dengan yang masih ketakutan, karena apa, nggak ketemu nih boneka, hilang. Ternyata kita baliklah dia ke rumahnya masing-masing. Nah ketemu nih, pas udah balik, ketemu di pagi hari, dia ditelepon sama si Anto. Lagi-lagi ditelepon sama Anto, lu ke rumah gue sekarang. Intinya si Pian sama si Juni ditelepon lah si Anto. Nah dulu dia nyampe, ini si Anto keluar nih dari kamarnya. Ini baru yang tadi ya. Nah si Anto ini keluar nih dari kamarnya. Ini Pian udah duduk sama si Ijul di ruang tamu rumahnya Anto. Ini Anto keluar, udah bawa boneka itu bang. Si Anto udah megang boneka itu tuh? Iya, keluar dari kamarnya. Iya. Itu si Ijul sama si Pian langsung, kok boneka malu? Sini gue ceritain si Anto. Iya. Ternyata ini Anto lagi nonton TV. Ini dia nggak dengar kayak ada ribut-ribut di kamarnya. Ribut-ribut, dia survei dong, sama suara, tetap suara cekikan itu sama. Oh iya. Dia buka pintu kamar rumahnya dia. Dia buka, dibarangin buka pintu, ada bocah kecil loncat dari atas lemari ke samping kasurnya. Dia nggak kelihatan kan, dia dari pintu di samping kasur. Dia jalan. Nah bocah kecil itu berubah jadi boneka jelangkung. Di situ dia nemuinnya. Ini lagi ceritain nih kedua temannya kan. Nah si Ijul langsung ngomong, buruan ke rumah paman Agus, ini boneka udah sama kita. Jadi ya gercep lah. Ini yang dipinta sama paman Agus buat ngilangin teror-terornya dia dapat. Dia berangkatlah dia ke rumah paman Agus. Nah paman Agus ini kayak ada ritual lah. Ini boneka udah dipegang paman Agus nih. Dia kayak ada ritual, disiramin pakai air kembang. Dan sesekali tuh paman Agus baca mantra. Nah pas lagi gitu paman Agus ngomong, kalian harus main lagi di sana. Disuruh main lagi nih ritual jelangkung. Kalian suruh main lagi di sana. Kalau tidak, kalian sukmanya bakalan diambil, bahkan kalian bisa sampai mati. Jadi permainan ini belum selesai. Wah itu gemeteran, panik sampai nangis itu bocah bertiga. Lah malam itu, ntar malam nih disuruh ditantangin suruh main sama lagi. Intinya nih kata Bang Agus, permainan ini belum usai, kalian harus mempertanggungjawabkan. Ya apalah daya kan, walaupun dia takut tetap dia harus terbebas dari teror-teror ini kan. Udah dengan berat hati, dengan terpaksa berangkat nih, ketemu di malam ya. Dia berangkat ke ruangan itu. Ini pas ketika dia sampai, ini lebih parah kondisinya dari sebelumnya bang.
Bener-bener lebih parah. Dia baru buka pintu rumah kosong itu dia kayak ada dimensi yang berbeda. Cep, sunyi. Dihadapin sama kayak gitu. Itu baru di ruang depan tuh, belum ke ruangan kamar itu. Dia jalan, dia masuk dalam kamar itu. Ini lebih parah lagi nih. Itu dia benar-benar pindah dimensi lah, biar kata ya. Nggak tahu lah itu suasana benar-benar sekejap. Kayak gini kan kita masih ada suara-suara angin. Iya. Ini benar-benar nggak ada suara angin. Hening banget. Hening banget. Dia buka krek. Dia masuk nih. Ini udah pada kondisi panik bang. Yang kondisi terpaksa. Panik. Dia duduk. Udah. Sama nih ritual dilakuin kayak malam pertama. Kayak malam yang pertama kali dia mainin. Boneka taruh di tengah. Pas duduk, dek. Bego. Mantranya lupa dibawa. Oh, kelupaan. Kan dia dari rumah Paman Agus. Dia nggak tahu kalau disuruh main lagi. Ya di rumah lah nggak dibawa. Iya. Ya gimana nih? Si Anto ngomong, udah gue balik ngambil. Lu tunggu sini mau nggak? Iya. Si Anto, si Ijul sama si Pian tetap-tetapan. Gimana? Udah lu buruan, jangan lama-lama lah. Iya. Ya kasarnya 3 kilo lah. Bisa digaskan kan, di gaspol. Iya. Ya karena terpaksa bang, lagi-lagi di kondisi terpaksa. Baliklah si Anto ngambil. Nah kita nyampe lagi nih, udah bawa kertas nih. Ini lagi selama nunggu nggak ada kejadian apa-apa lah. Cuman hawanya aja horor, kayak sepi, sunyi. Duduk lagi, dia ritual, baca ini mantra. Belum sampai habis nih mantra, itu benar bang. Didatengin 3 sosok itu. Anak kecil sama yang cewek. Anak kecil, cewek yang pakai baju biru, yang mulutnya keluar darah, sama ibu-ibu yang pakai gaun yang mukanya pucat. Nah ternyata ibu-ibu ini yang paling sering ngeluarin eksistensinya di rumah itu. Oh, lebih dominan lah. Lebih dominan karena warga-warga sekitar pun sering lihat ibu-ibu itu ada di atas genteng rumah itu. Rumornya. Nah, datang nih. Nah, ketika datang, mungkin kita bisa nyimpulin ini dia ada dimensi yang berbeda nih karena sepi, dimensi goib lah. Ketika cewek itu datang sama anak kecil, ini dia ditampilin visual di keluarga itu sebelumnya. Oh, historis sebelumnya lah. Iya, jadi kayak kita halusinasi. Gambaran lah ya. Gambaran, ya visual yang seperti itulah. Karena mungkin dimensi yang berbeda ya. Iya. Kita nggak ngerti. Jadi keluarga ini keluarga yang harmonis bang. Iya. Awalnya pemilik rumah ini keluarga yang harmonis, kaya raya. Tapi anak dan istrinya ini nggak tahu pekerjaan apa bapaknya. Iya. Dia hidup berkecukupan, cuman nggak tahu kerjaan bapaknya apaan. Anak istrinya aja nggak tahu. Sampai satu kamar yang digunain buat jelangkung ini nggak boleh dimasukin sama keluarganya kecuali bapaknya. Pasti ada something ya. Dan ternyata bapaknya ini pelaku pesugihan. Oh iya. Jadi si ibu ini istrinya yang ditumbalkan, anaknya yang pakai baju biru itu ditumbalin, sama yang anak kecil ini ditumbalin buat si patung Dewi Ular yang ada di kamar itu. Dibuatin tumbal bang. Iya. Sama si makanya keluarga itu hilang kayak ditelan bumi. Oh. Tapi barang-barangnya masih ada. Iya. Nggak tahu tuh bapaknya kabur kemana. Keluarga ditumbalin bang sama si jahatnya si bapak. Dan ritual itu di ruangan itu. Di ruangan yang mereka pada ritual nih. Iya. Iya. Itu visual itu digambarin semua tuh. Dilihat sama dia bertiga. Sosok itu ngomong, arwah saya nggak tenang. Iya. Tolong bacain saya doa, khususin doa buat saya. Dia kayak gitu. Dia semua paham nih ternyata ini bang. Udah, dia doain di situ. Dia berdoa. Nah, ketika lagi doa, ini dia ngedengar azan subuh. Sosok itu pergi, azan subuh yang nandakan udah waktu subuh. Iya. Baliklah dia balik mau ke rumah Paman Agus. Mau ceritain nih kejadian ini bang. Iya. Mau diceritain. Jadi di subuh itu dia bawa boneka itu balik. Singkat cerita sampai nih di rumah Paman Agus. Dikasih boneka itu. Nah Paman Agus ngomong. Dia cerita nih semua kejadian visual di keluarga itu. Nah, memang tadi tuh pas Paman Agus ini lagi nyiramin boneka. Ini Paman Agus sebenarnya kesurupan bang.
Paman Agusnya kesurupan. Iya, jadi yang ngomong kalian harus permainan belum selesai. Oh. Kalian harus atau sukma kalian yang diambil atau kalian bisa mati. Iya iya. Jadi itu. Iya. Jadi Paman Agus nih dia tuh masukin ke Paman Agus, makanya kemauan dia tuh dilampiasin ke Paman Agus. Jadi Paman Agus manggil lah lewat boneka ini. Oh iya. Dia tuh jadi nggak seneng bang. Lu manggil gua, tapi kenapa ketika gua datang lu nendang gua? Iya iya iya. Jadi katanya lu manggil doang, gua udah datang malah lu Tapi nggak tendang. dihargain lah. Nggak dihargain. Itulah kesimpulannya sama si boneka ini, yang sebenarnya keluarga almarhum ini senang sama kedatangan dia, mau menyampaikan ini Biar pada mengetahui lah ya. Iya, dia arwah dia nggak tenang, dia minta dikirimin doa. Sebenarnya itu tujuannya, tapi dia kecewa gara-gara ditendang ketika datang. Lu manggil doang. Oh iya. Gitu. Dijelasin lah sama Agus, ya udah kalian harus ngubur boneka ini. Iya. Kalian bertiga, tetap dia bertiga, pelakunya harus dia bertiga di belakang rumah saya. Paman Agus udah dia kubur, dia gali. Nah pas lagi mau nguburin ini dari dalam boneka jelangkung ini keluar bocah kecil itu. Hah? Ya bayang bocah anak kecil itu keluar dari boneka. Iya. Dia udah dikuburin dah tuh boneka. Bebas lah dia. Jadi isi boneka itu sebelumnya tuh si anak kecil itu. Ada sosok dari anak kecil ini gitu. Iya. Yang tadi dia loncat dari lemari, yang nyepet si Agus. Itu si anak kecil itu. Iya iya. Udah kita cerita semuanya terbebas, baliklah dia. Nah si Ijul ini mutusin bahwa memang hal goib itu emang ada. Mungkin yang tadi kita itu benar-benar dimensinya si goib. Dia percaya intinya goib ini ada. Simpulannya dari si Ijul ya, goib ini ada. Jadi ketika kita nggak ngusik dia nggak bakal ngusik kita. Tapi kalau kita ngusik dia bakalan mengganggu kita. Gitu. Iya. Jadi kita tuh hidup berdampingan. Kalau kita nggak ngusik ya udah. Kalau mau percaya nggak percaya itu terserah gitu. Cuman nggak ngusik ya itu lebih baik. Gitu. Simpulannya seperti itu sih. Jadi gitu ceritanya bang. Selesai sudah ya. Gitu bang. Iya iya iya. Jadi pada awalnya nih anak muda ini nyoba-nyoba lah. Iya, dan memang lagi ngetren di zaman itu. Iya, jalangkung gitu ya. Iya, kita juga pada waktu itu sempat ngalami lah ya. Iya. Dari yang pulpen. Iya, dan gue juga cerita di luar kayak gini gue ngeri-ngeri dikit bang. Iya, makanya tadi kan gue bilang jangan sampai Bacain. terjemahin nih. Iya. Horor juga sih. Iya, kalau sampai diterjemahin apa sih namanya tadi mantranya? Iya. Gue nggak tahu. Gue nyebut-nyebutin arwah aja gue ngeri-ngeri dikit. Iya. Sama juga ya. Bang Ibnu, gue rasa sih sekian lagi. Gue pengen nanya-nanya. Ini bukan yang ngalamin lu langsung ya? Iya, jadi nggak banyak tahu juga nanti kalau lu nanya. Gue nggak bisa ngejawab. Iya, gitu. tapi lebihnya pasti kan temen lu yang ngalamin secara langsung. Iya, mungkin ke teman-teman kalau mau nanya di kolom komentar aja. Nanti orangnya gue suruh ngebalesin. Iya betul. Nanti jadi buat kalian yang mau bertanya-tanya boleh aja lah. Langsung di kolom komentar aja bang. Iya bang, nanti gue sampein dah orangnya gitu. Iya. Gue juga bingung nih mau nanya, takutnya Bang Ibnu. Ya bukan pelakunya soalnya. Sekali lagi makasih banyak nih Bang Ibnu. Siap Bang Aris. Udah nyempetin waktunya lagi buat berbagi ya nge-share cerita horor lah di Dimensi Mistik. Sukses terus buat channel lu Bang. Amin. Timur Misteri sama Dongeng Misteri ya. Sukses selalu Bang Aris. Ya mudah-mudahan kita sama-sama sukses Bang. Amin. Jangan lupa buat kalian semua wajib banget mampir ke channelnya Bang Ibnu nih, Timur Misteri. Dan itu juga ada channel narasinya Bang ya. Iya. Itu namanya Dongeng Misteri. Jangan lupa disupport dengan cara subscribe. Dan sebelum gue akhiri video ini, buat kalian semua gue mau ngingetin lagi, kalau kalian menjadi narasumber Dimensi Mistik, kalian langsung aja mampir ke Instagram Dimensi Mistik atau bisa melalui email. Bisa juga langsung DM ke Instagram gue, nanti semuanya bakal gue cantumin di kolom deskripsi. Terus dukung channel Dimensi Mistik dengan cara subscribe, like, komen, dan share biar gue makin semangat menghadirkan narasumber-narasumber yang punya pengalaman horor, kisah nyata yang epic-epic seperti yang dialami sama narasumber-narasumber yang udah pernah ada di channel Dimensi Mistik. Yaudah, gue rasa cukup. Gue harus Dimensi Mistik dan Bang Ibnu dari Timur Misteri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Bang Ibnu, makasih banyak.